Dan saya Cuman cuma simpel ikut-ikutan, salah. Pak. Kalau kamu anaknya diculik, apa yang kamu lakukan? Oh ya tak pateni wong. Lah iya sama saja. Kamu sendiri yang bilang kalau anakmu diculik tak pateni wong. Nah iya sama saja. Apalagi yang diculik bukan cuma satu. Ini yang diculik 300. Kalau saya bukan cuma tak pateni. Kalau saya jadi Netanyahu, saya kasih bom nuklir itu, satu Gaza itu. Nggak urusan, supaya lain kali orang jangan coba-coba sama saya. Iya kan? Pak Paul, saya Ya, mau tanya, yang kopdar di Asia tuh kira-kira kapan Pak Paul? Karena ini saya kan mau, saya prioritas 2024 ini saya prioritas di Belanda sama nanti saya ke Amerika paling ya. Kalau nggak ini November ya berarti Desember karena Pastor Danielnya baru datangnya November. Cuma Desember ini high season saya nggak tahu nih. Atau mungkin Januari. Jadi kalau misalnya jadi kopdar pun semester semester depan kira-kira antara bulan Maret sampai bulan Juli. tahun Tapi depan ya. rencananya di Thailand ya. Kemarin saya sudah rasan-rasan sama pengurus sebaiknya di Thailand aja karena lebih murah daripada ke Singapura. Jadi ke Thailand tuh kita bisa misalnya nih, misalnya kita bisa nyewa ya satu hotel kecil kan. Nyewa satu hotel kecil yang murah itu kan yang isi 100 misalnya kan. Itu Hmm, Sinchan. Misalnya di mana yang paling gampang ya sebenarnya di ini ya, di Pattaya yang paling gampang aksesnya ya. iya. Murah, murah meriah. Jadi misalnya satu orang dengan biaya 5 juta sudah nyampe gitu loh. Tapi kalau saya bilang ke Singapura, kalau ke Singapura kan deket banget. Jadi kalau orang tiba-tiba mau pulang ada apa tiga kan ketemu itu kan 2 hari saja cukup ya, 2 hari 3 hari maksimum ya kan. Tapi kemarin teman-teman bilang sebaiknya di Thailand aja lebih aman. Dan belum Hmm, tentu saya bisa masuk Singapura juga. Saya kok juga pesimis bisa masuk Singapura apa enggak. Somat aja diusir ya kan. Somat kan juga diusir kan. Kalau yang berkaitan dengan masalah agama kan nggak boleh Singapura. hmm. Ya, mungkin di Thailand kan yang paling mungkin. Iya, iya Pak Paul di Thailand lebih apa? Lebih murah sih, sama Kita juga bikin di apa? Lebih Pattaya banyak. lah ya. Mm-mm, iya, oke. Doakan aja ya. Nanti doakan aja kita belum tahu lah nih. Eh, Itu terus paling bisa ya itulah di Pattaya. Kalau Singapura kemungkinannya kecil ya karena kalau Thailand kan soalnya bebas ya, negara bebas. Iya, iya Pak Paul. Oke deh, siap. Hmm. Oke, lanjut lagi nih. Ini kalau ya siapa nih mau lanjut lagi ya? Bu Ellen ini dari kemarin nggak ini ngomong nih Bu Ellen nih. Silakan Bu Ellen. Bu Ellen, Ellen sih mau bicara. Ini ulat bulu udah lama nggak bicara juga nih ulat bulu nih. Ulat bulu mau bicara ulat bulu, ulat bulu, ulat duri. Wah ini padahal yang nonton banyak nih 1.500 nih ya. Yang nonton banyak tapi karena memang cukup menarik ya. Kemarin juga heboh ya. Kemarin yang nonton 1,8 ya. Live-nya kemarin 1,8K. Pokoknya kalau live Pak Paul pasti channel kita ini yang paling rame kalau live ya. Paling hot soalnya. Paling rame. Jadi kemarin kan ya gimana ya? Kemarin kebetulan karena topiknya mengenai demo demo depan DPR. Ya Iya. kita punya buktinya yang nonton rame itu Pak. Sampai 1,8 loh. Live-nya 1,8K loh. 1,8 dan sampai 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 jam akhir sekarang ini sudah 1,3. 16.000. Heeh. Masih ya sampai sampai akhir itu masih sampai ending itu jam 1 itu 1,3 itu. Masih. Masih tinggi Pak Paul. Jadi Heeh. artinya nggak banyak channel yang diskusinya itu ditonton sama ribuan orang Pak. Gitu. Panas. Kalau yang nonton channel itu mungkin nonton kembali itu banyak ya. Mhm. Tetapi kalau yang ditonton sampai ribuan orang ketika live itu nggak rame, Mhm. nggak banyak channel bisa Pak yang seperti itu. Diskusi-diskusi di TikTok pun paling ya yang nonton juga nggak terlalu ini, Mhm. nggak terlalu banyak juga gitu. Nah jadi kita kalau kita ngelihat ini Hamas kan sudah menolak menolak gencatan senjata ini kan. Nah ini apa ini reaksi reaksi Partai Demokrat ini? Demokrat ini punya kepentingan Pak, karena begini,
Ya, saya sih bukan apa-apa. Sebetulnya kalau nggak gara-gara Biden ini melepas uang yang disimpan, uangnya Iran yang dibekukan itu, serangan tanggal 7 Oktober nggak terjadi. Karena uang inilah yang dipakai untuk membiayai teroris Hamas ini, Pak Paul. Sama membiayai demo-demo di seluruh dunia ini. Jadi Biden dan Partai Demokrat ini selalu menggunakan suara orang-orang Muslim untuk mencapai kemenangan pemilu di Amerika gitu ya. Ya terlepas nanti meskipun akhirnya Biden karena tekanannya lobi Yahudi yang ada di Amerika itu terpaksa memberikan senjata kepada Israel untuk ya walaupun dibeli oleh Israel tetapi harus diberikan karena Partai Demokrat itu pasti akan selalu mengeluarkan kebijakan yang merugikan Israel pada umumnya ya. Pada umumnya merugikan Pak Paul. Jadi ini sebenarnya kepentingannya gencatan senjata ini nggak perlu sebenarnya Pak. Karena situasinya sudah bukan nggak seimbang lagi. Negara yang berperang dengan kondisi hampir seimbang itu bisa gencatan senjata. Tetapi kalau sekarang nggak perlu. Tapi ini supaya ini dikesankan sebagai gencatan senjata demi kepentingan politiknya Biden ya atau Partai Demokratnya Amerika supaya pemilih-pemilihnya yang dulu memilih dia itu terutama ya kalau kita lihat politik luar negeri Amerika ini otaknya bukan di Biden Pak, di Obama Pak. Ini sebenarnya biang keroknya Pak semua. Barack Obama ini. Dia yang mengendalikan Partai Demokrat ini dan world view-nya itu dia gitu. Ini mereka bisa menang lagi, maunya seperti itu Pak Paul. Nah, tetapi kelihatannya ya nggak tahu juga ya. Kelihatannya selama Biden ini berkuasa banyak kegagalan-kegagalan dalam politik luar negeri di Amerika ya. Perang terjadi di mana-mana, secara ekonomi juga bukan semakin baik, malah semakin memburuk gitu ya. Jadi banyak hal yang gak kegagalan Partai Demokrat ini. Ya, kita nggak tahu Trump ini bisa menang apa tidak. Jadi mereka datangkan imigran-imigran Muslim dari seluruh dunia lewat Meksiko supaya apa? Supaya suara pemilihnya bertambah gitu, Pak Paul. Iya, si Demokrat gila nih ya. Gila dia, Pak. Gila, dia udah menggalakkan segala macam cara, nggak tahu nanti hancur negaranya. Hancur Amerika nanti. Tapi berita gembiranya begini Pak Paul. Hari ini Belanda katanya bergerak juga ya melawan imigran ya. Kemudian Sudah ya dari Belanda kemarin. hari ini saya lihat. Sudah dari kemarin. Iya. Jadi bareng sama Jerman itu, waktu Jerman bergerak, Belanda langsung gerak dia. Apalagi ini kan kabinetnya semua kan DPR ya, namanya Tweede Kamernya kan gerombolannya Geert Wilder kan. Iya Pak Paul. Yang nggak punya status, yang nggak ini jelas, yang baru masuk semua, register semua, tolakin semua langsung. Iya, jadi Belanda sudah bergerak, Swedia sudah mulai akan bergerak juga katanya Pak, saya dengar Pak. Iya, kalau Denmark udah dari kapan hari itu, udah dari beberapa bulan yang lalu. Oh ya, Denmark kritis Pak Paul, ya. Kritis. Jadi dia harus bergerak dari sekarang untuk ya artinya Belanda itu gini. sedikit terlambat ya, karena Belanda si Mark Rutte-nya kan sangat humanis kan. Jadi betul. Sedikit terlambat kalau Belanda itu karena dia misalnya nih ya, itu ada satu ini kalau asal bikin usaha semua langsung di ACC sama ini kan, sama bagian perizinan itu kan. Enggak, artinya iya, Pak. Itu ada kong kali kong orang-orang Turki sama orang Maroko tuh. Makanya mereka bisa bikin apa, jadikan apa, peruntukannya apa, bisa jadi apa gitu loh. Harusnya nggak boleh di sini. Namanya bestemming plan. Tujuannya buat apa? Misalnya ini kan ruko, lalu dijadikan restoran, nggak boleh tuh. Nah di situ orang-orang Turki ini bikin semua satu deretan itu Turki sama Maroko semua tuh, nggak ada orang bule sama sekali. Nah itu termasuk terlambat. Harusnya nggak boleh bikin begitu. Begitu nggak boleh. Nah, tapi itu sudah ruwet sekali begitu. Nah, itu cara-cara mereka Pak di mana-mana. Ya. Itu kemarin kalau andaikan demo Save Babi yang di Medan itu gagal Pak, waktu itu seluruh daerah para wisata parapat ini yang di jalan utamanya dijadikan kedai-kedainya orang-orang Muslim semua Pak. Ya. Jadi orang-orang Bataknya yang lapo-lapo BTK segala macam disuruh nyingkir ke belakang Pak Paul.
Memang Nah, itu itu sama itu begitu. Pak di mana-mana. Saat Yang di modusnya yang di begitu Tegal Pak. juga begitu ya. Ada semua kampung pinggir jalan itu Arab semua, Padang, Arab Padang semua ya. Iya, Memang mereka begitu caranya, nguasain jalur utamanya. Kayak yang jalur utama di ekonomi Belanda akan itu mereka ya. ambil alih dulu. Cuman ternyata untungnya Eropa itu nggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia atau di Amerika kan mereka, oh ini tempat boulevard atau ini tempat strategis. Kalau di Belanda nggak bisa begitu. Karena ada bestemming plan itu ya. Jadi kalau misalnya dia nguasai nih di daerah pusat kota, ya harga rumah di situ pun nggak akan lebih tinggi daripada harga rumah yang di pinggiran. Anehnya Oh begitu ya. gitu. Hmm. Iya iya Pak Paul. Jadi bukan harga rumah itu bukan ditentukan karena kalau kita kan makin padat penduduknya makin tinggi harganya. Kalau di Eropa nggak begitu. Ada tempat elit yang makin sepi tempatnya, makin eksklusif, makin tinggi. Bukan karena makin, tapi karena lingkungannya dia. Misalnya siapa nih, itu orang DPR, itu pengusaha ini, pengusaha itu, artis segala macam, maka daerah itu jadi mahal. Tapi kalau itu keramaian pasar, malah jadi murah jatuh harganya. Jadi Oh kalau beli enak rumah di juga pasar gitu ya. malah murah. Karena satu rame, dua selalu apa namanya? Ya itu ya Arab-Arab itu imigran-imigran itu banyak 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 gembel, banyak apa. Jadi makin di tengah itu malah makin murah. Orang nyari itu ke pinggir. Betul. Beda dengan di Indonesia ya, maunya kan langsung di pusat keramaian, kayak di mana itu di kota itu di Glodok, harga seumprit aja harganya selangit bisa 1 miliar itu. Apartemen studio itu aja harganya bisa udah 400-500 juta tuh ya. Padahal seumprit Kecuali yang dekat itu, kecuali yang dekat masjid Pak. kecuali yang dekat masjid, langsung jatuh, Pasti langsung jatuh rumahnya langsung harganya. Kita jatuh. nggak bisa jual Pak Paul. Heeh. Susah. Tapi Dapat kalau harga dekat bagus nggak bisa pasar, Pak. dekat mall, dekat gereja, itu pasti harganya tinggi. Kalau di Indonesia kan begitu. Kalau di sini nggak mau. Mereka pokoknya maunya jauh dari pasar. Kalau dekat gereja mereka mau ya. Dekat gereja itu mereka mau. Iya iya. Karena gereja kan hanya seminggu sekali. Dan mereka kan eh, Senin sampai Sabtunya kan sepi di gereja itu. Senin sampai Jumatnya sepi. Mereka hanya sibuk Sabtu Minggu. Dan itu pun ada aturannya kan. Gerejanya itu. Jadi mereka nggak di sini bagus dekat gereja. Dekat gereja sini mahal harganya. Beda ininya. Oke, ini ada siapa nih? Thomas Tan, terima kasih. Yokim Sang, terima kasih. Bakung TV, terima kasih. Semua monetasi YouTube ini akan diberikan untuk proyek Eropa kita ya, saudara ya. Kita tanggal 31 sudah mulai pakai ya, udah mulai pakai gedungnya. Kita bagi sama gereja Eropa ya, sama gereja bule. Ya, tapi kita jadi kantornya kita pakai, ada kantor, jadi saudara-saudara bisa nih ada pastori juga ya. Kita nanti ada pastori juga. Jadi ada pastori, ada kantor, ya, kita juga ada sal, ada hall besar, ada hall kecil. Kita kalau tiap minggu di hall yang kecil, tapi kalau 3 bulan sekali kita ada bikin press anniversary bersama, kita di hall yang besar. Ya. Oke, Terus ini lanjut Pak lagi. Paul. Ya, Ini mengenai Norwegia. Ini Norwegia ini lucu Pak. Ada beritanya lucu ini. Jadi Norwegia ini terakhir ini kan dielu-elukan sama orang-orang Muslim ini karena Norwegia itu mendukung solusi dua negara, two state solution. Terus kemudian mereka diplomat-diplomat itu kan biasanya kalau mau masuk ke satu negara kan mesti diakreditasi dulu Pak, mesti diterima ada screeningnya dulu kan dari negara tujuan gitu. Di mana-mana juga seperti itu. Nah kemudian diplomatnya Norwegia ini yang ada di apa? Yang ada di wilayah Israel, di Tel Aviv misalnya gitu ya, itu menyatakan kedubes Norwegia di Tel Aviv itu mengakui Palestina sebagai negara. Nah, kemudian sebagian diplomat yang menyatakan mengakui Palestina sebagai negara itu langsung disuruh sama pemerintah Israel, Pak, pindah ke sana, Pak, ke Jenin gitu ya. gila nih. Emang gila ini orang-orang. Suruh pindah ke Ramallah, Pak, nggak mau. Ya udah kalau kamu nggak mau pindah ke Ramallah ya sekarang bagaimana? Pulang aja atau gimana? Akhirnya batal Pak dukung dua negaranya Pak. Itu yang Norwegia itu. Ini. Nah, saya kasih ada ini ya. Ada yang bagus lagi nih. Pak Paul Dede mau bicara, Pak Paul Dede ngintip-ngintip tadi. Bos, Ya, halo. silakan. Luar biasa. Pokoknya 30 November ya jadinya ya, 30 ya. 30 November.
Ya, 30 Iya, November. kemarin saya untuk belum booking sih. Untuk Eh, paspor kasih tahu. ya, tadi cek dulu ya, Iya. dicek semua, nanti kabari begitu mau booking kabari Iya, ya. iya, Bos. Cuma Nah, itu aja ya, saya ya belum ini Pak ngomong. Andi Thank semua you. 30 November ya. Ya. Mudah-mudahan pada bisa God datang bless. ya. Yo. Wah, luar biasa. Oke, Mas. Oke, bye. Yuk, God bless you. Ini saya kasih ada update baru ya. Ternyata diancam juga ya Arab Saudinya ya. Ya susah. Jadi gini Pak Paul, sebenarnya kan saya kadang-kadang bingung juga lihat orang-orang Palestina ini. Jadi mereka itu selalu mimpi untuk kembali kepada partisi tahun 1967. Ya kita tahu kan Pak Paul kan, 1967 itu kan Gaza itu kan dikuasai Mesir. Kemudian tepi barat dikuasai Yordania. Kan itu permasalahannya di tahun 1967. Terus apakah ketika waktu itu Yordania dan Mesir kalah, terus wilayah itu otomatis menjadi wilayah Palestina? Kan tidak juga. Di situ kan ada pemukiman Yahudi juga, Pak. Ada juga aliyah di situ kan yang datang ke situ dari tahun 1700-an sampai 1800-an. Jadi kadang-kadang kalau ngelihat angan-angannya mereka ini nggak realistis, Pak Paul, gitu. Kalau kita lihat di tahun 1948, kenapa terjadi yang namanya Nakba itu? Ya itu kesalahan dari 5 negara Arab ini yang ketika mereka menyerang Israel, mereka meminta supaya warga-warga Arab yang ada di Gaza dan tepi barat itu, yang ada di wilayah Israel itu mundur ke wilayah Arab, supaya tentara Arab bisa masuk dan menyerang Israel. Dikira Israel yang baru berdiri itu makanan empuk bagi mereka gitu. Tapi ternyata mereka kalah. Nah, ketika negara-negara Arab ini kalah, ya pengungsi yang tadinya dia suruh bergerak itu ya nggak bisa lagi kembali ke tempat semula. Kan permasalahannya di sini. Apakah di tepi barat dan di Gaza itu pernah ada kerajaan Palestina? Pernah ada negara Palestina? Pernah ada kesultanan Palestina atau kekhalifahan Palestina? Jawabnya nggak ada bukti sejarahnya, Pak Paul. Ini yang menjadi persoalan. Nah, ketika perjanjian Oslo ditandatangani, akhirnya dengan inisiatif Israel menyerahkan daerah Bethlehem dan Nazaret kepada siapa? Kepada Palestina. Jadi tempat-tempat suci Kristen itu diserahkan semua kepada Palestina, kecuali yang tempat suci Yahudi. Nah sekarang kalau Pak Paul pergi ke Bethlehem atau ke Nazaret, ada itu spanduk itu Pak. Apa katanya Yesus itu hanya sebagai nabi, bukan sebagai utusan, bukan hanya sebagai ini. Itu kan di tempat sucinya orang Kristen terjadi penampilan spanduk seperti itu namanya persekusi Pak Paul gitu. Nah jadi, ini yang sangat disesalkan gitu. Waktu ke Yerusalem, nah kita lihat seperti itu kondisinya gitu. Nah kalau semua nanti wilayah tepi barat itu diserahkan kepada Palestina misalnya, apa alasannya? Nggak ada dasarnya. Yang kedua, ya mereka bebas merdeka menghapus sejarah dari Yudeo-Kristiani. Semua sejarah itu akan dihapus sesuai dengan ini. Jadi akhirnya cuma satu aja yang boleh hidup di dunia ini, ya ajaran mereka gitu. Nah itu yang maunya mereka seperti itu. Jadi sebetulnya kalau misalkan sebenarnya kalau kita lihat Temple of Solomon pun ya, yang mereka bilang Masjidil Aqsa itu kan tadinya itu kan ini bait suci yang kedua. Kalau Israel mau ambil ya bisa aja. Kenapa mereka bisa mengambil Hagia Sophia? Ya bisa aja Pak gitu. Itu kan sebetulnya kan ya alasan untuk supaya tetap ada kontrol terhadap Yerusalem dan wilayah di mana ada bangsa Yahudi. Pokoknya orang-orang sebelah ini dan orang-orang Arab ini, tujuan mereka itu bukan masalah kemerdekaan, masalah pendudukan, masalah penjajahan. Tujuannya adalah mereka tidak mau ada bangsa Yahudi, tidak mau ada negara Israel, tidak mau ada kedaulatan Israel dalam bentuk apapun di dunia ini, bukan hanya di Timur Tengah. Begitu kira-kira Pak Paul. Gimana itu Pak Paul? Ya memang begitu, itu kan logika yang paling sederhana sekali yang sebenarnya nggak ini orang Indonesia ini karena menutup-nutupi fakta demi Islamnya itu. Apa-apa patokannya Islam, ya compong. Patokannya di ukurannya Islam.
Terus kita mau ngomong apa lagi kalau ukurannya udah Islam? Walaupun ini bukan perang agama, faktanya ini perang yang disebabkan oleh agama. Ya Betul, tadi Pak. nggak pernah ada Perang negara disebabkan Palestina, oleh nggak agama. pernah ada. Bahkan katanya Daud ini orang Filistin, Yesus orang Filistin, kan goblok ini kan. Terus Goliat orang apa, Pak? Gitu. Goliatnya orang apa? Kan bingung kan. Kan tambah edan ya, karena patokannya itu loh saudara-saudara ya. Anda kalau terus saya tambah nggak ngerti lagi, terus gereja ada yang ikut-ikutan sok bela Palestina, kan lebih compong lagi. Ya maka ini saya lagi mau bikin seminar Israel ya, sejarah Israel dan Palestina ya di Den Haag nih, kita mau bikin, nanti pasti geger ini nanti ya gereja-gereja. Ada ya gereja Indonesia yang belain Palestina, ada loh gereja di Belanda ini. Saya sampai heran. Karena mereka kata ini humanis, ini kamu nggak tahu asal usulnya. Kamu cuma ikut-ikutan orang teriak-teriak, kamu ikut-ikutan. Goblok kamu, tak bilang ya. Dan Cuma saya ikut-ikutan, simpel Pak. salah. Kalau kamu anaknya diculik, apa yang kamu lakukan? Oh ya tak patahin wong, nah iya sama saja. Kamu sendiri yang bilang kalau anakmu diculik tak pateni wong, nah iya sama saja. Apalagi yang diculik bukan cuma satu, ini yang diculik 300. Kalau saya bukan cuma tak pateni, kalau saya jadi Netanyahu, saya kasih bom nuklir itu, satu Gaza itu. Nggak urusan, supaya lain kali orang jangan coba-coba sama saya. Iya kan? Kasih bom nuklir, udah selesai. Untung saya bukan Netanyahu. Saya kira Netanyahu itu termasuk orang yang sabar, Pak, dan Sabar tahan. sekali. Dia kan orang intelijen. Sabar dia itu. Sabar sekali, lihat Pak Ponto dengan Pak Tobing beda banget. Pak Tobing ini kan orang infanteri kan, cetak jedor kan. Kalau Pak Ponto ini kan orang intelijen, sampai Pak Tobing nggak sabar sampai ngamuk-ngamuk sama Pak Ponto. Karena ini orang intelijen. Orang intelijen itu ya harus sabar sekali. Karena kebenangannya ini orang intelijen kan kesabaran itu, nungguin kayak orang mancing nungguin. Ya kan, kalau Pak Tobing nggak mau cetak jedor. Kalau orang kayak saya juga sama kayak Pak Tobing cetak jedor. Kalau Pak Ponto kan orang intelijen. Netanyahu ini kan asalnya kalau nggak salah bosnya Mossad kan dia kan. Dia dulu bekas ini, Pak. Kalau dia kan tahun 67 sih sempat ikut perang 6 hari. Ya, tapi dia Dia pernah jadi anunya Mossad, bosnya pernah anggota biasa, ya. tapi nggak sampai begitu Bukan tinggi jadi bosnya ya, pangkatnya. cuman anggota biasa aja ya. Kapten kalau Anggota biasa, tapi dia kapten, iya. tapi dia sempat masuk di Sayetet juga, Pak. Iya, dia sempat sama saya Ted. Sempat di Sayetet, kemudian abangnya dia si Jonathan Netanyahu itu meninggal waktu operasi pembebasan sandera di Uganda itu, Pak. Nah, itu yang Ya, operasi sampai sekarang itu bisa kita tonton filmnya itu, Raid on NTV. Filmnya ada itu, Pak, di YouTube di mana-mana ada. Jadi itu abangnya Benyamin Netanyahu. Nah, sejak itu kemudian oleh pemerintah Israel dia disuruh sekolah ke Amerika, kemudian dia masuk ke Harvard, Pak. Ngambil sekolah di Harvard sampai pinter ya. Pinter dia jadi politisi, kemudian pernah masuk TV juga waktu dia masih muda, di wawancara gitu tentang Israel, negara Israel. Waktu zaman masih zamannya Perdana Menteri Menahem Begin. Nah, jadi dia mendapatkan pendidikan politik di Harvard. Kemudian dia ikut partai politik yang ini ya, yang partai Likud kalau nggak salah dia ya. Ikut partai Likud, ya sampai sekarang karirnya itu pernah jadi Perdana Menteri juga ketika pemerintahan Barack Obama di Amerika. Dia jadi Perdana Menteri Israel. Itu benar-benar Israel itu didikte, Pak, sama Obama ini. Pokoknya harus ikut maunya dia. Sampai ada itu yang namanya peta jalan damai, roadmap. Itu penipuan lagi, Pak, terhadap Israel yang dilakukan oleh Partai Demokrat ini. Jadi artinya nanti sesudah ini dibagi menjadi 2 partisi seperti tahun 67. Terus pengungsi ini boleh masuk ke negara Israel, Pak. Ke rumahnya masing-masing dulu katanya di tahun 1948. Ya hancur Israelnya, Pak Paul. Jadi Partai Demokrat Amerika dia juga pembohong juga, Pak, penipu juga. Israel kalau terlalu mengikuti apa maunya kata Partai Demokrat, bubar, Pak Paul. Bubar itu negara. Itu. Jadi kalau kita lihat, ya mudah-mudahan Netanyahu ini bisa bertahan dengan ini ya, dengan keteguhan tekadnya untuk mempertahankan keberadaan negara Israel. Karena kalau ini katakanlah di masa perang ini Israel survive, selamat, maka mungkin untuk 10-20 tahun ke depan relatif akan aman, Pak Paul.
kalau dia nggak salah mengambil langkah. Tetapi kalau Netanyahu salah mengambil langkah, maka Israel pelan-pelan akan dirongrong. Karena Palestina ini tidak akan pernah mau hidup bersama secara damai, koeksistensi itu nggak akan bisa Pak diwujudkan. Karena mereka itu mau memang memusnahkan Israel ini sesuai dengan perintah di kitabnya gitu. Ya kan? Jadi itu sulit Pak. Itulah makanya Netanyahu tidak mau dengan solusi dua negara karena dia sudah melihat situasi yang ada sudah dicoba ketika perjanjian Oslo. Tapi Israel dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Israel rugi. Ya. Ketika Yasser Arafat diberikan kesempatan untuk masuk ke tepi barat, yang ada Yasser Arafat main mata dengan kelompok lain, oposisinya dia. Dia berikan uang kepada oposisinya untuk menyerang Israel. Itulah oposisinya Yasser Arafat, itulah yang sekarang menjadi Hamas ini. Itulah yang melakukan intifada 1, intifada 2, kemudian perebutan wilayah Gaza, sampai penyerangan yang tanggal 7 Oktober kemarin. Kalau dikatakan bahwa Palestina punya negara, wilayahnya di mana? Ini yang jadi persoalan, Pak Paul. Tepi barat kan wilayah Yordania. Gaza kan wilayah Mesir. Sekarang ini kalau mereka minta wilayah negara, mau di mana ditaruh, Pak Paul? Israel sudah berbaik hati memberikan daerah-daerah tempat sucinya orang Kristen loh. Bethlehem, Nazaret, itu sudah diberikan kepada mereka dan beberapa daerah lain. Nah, terus ada satu frame yang kurang tepat menurut saya di media-media Konoha ini. Kalau Israel membangun pemukiman di tepi barat, itu dikatakan pemukiman ilegal. Apa dasarnya dikatakan itu pemukiman ilegal? Gitu. Wong itu wilayah yang diambil Israel ketika menang perang tahun 1967 dari Yordania. Terus itu dikatakan pemukiman ilegal gitu. Ilegal dari sisi pandang mana? Apakah itu pemukiman Palestina? Ya enggak juga, karena bukan punya negara Palestina sebelumnya. Bukan punya kerajaan Palestina atau kekhalifahan Palestina. Tidak juga Pak Paul. Tidak terbukti juga. Makanya sekarang ini ya banyak framing-framing geopolitik dan sejarah yang harus dibenarkan di Konoha ini. Terutama kalau saya melihat lebih cenderung kepada pembenahan ke internal orang Kristen ya Pak. Kalau yang di luar sih mereka berbohong atau apa itu urusan mereka gitu. Tetapi kalau orang Kristen jangan sampai dibohongi Pak Paul. Gitu Pak. Oke Pak Paul, lanjut Pak. Ya ini sekarang pengumuman dulu saudara.